Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ini kalimat yang sangat pantas kita ungkapkan dalam rangka mengungkapkan rasa syukur yang tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat melanjutkan apa yang telah kita baca, apa yang kita pelajari dari pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi peringatan kepada kita semua, terutama kepada Al-Fakir yang membacakan kitab ini, yang begitu banyak lalainya, begitu banyak lupanya sebagai seorang hamba, sehingga betul-betul mampu untuk kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan baik di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih kita yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang menjadi uswatun hasanah kepada kita semua yang ingin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, baik, langsung saja kita membacakan lanjutan daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Intaha kalamuhu wa tawdihuhu. Telah selesai apa yang telah dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri, penjelasan dari apa yang beliau katakan, annal mahabbata sifatu lillahi wa mahabbatul abdi rabbahu tabi'atun laha wa mun'akisatun minha ka zuhuril aksil ma'i 'alal jidari. Penjelasannya, sesungguhnya mahabbah atau rasa cinta itu adalah sejatinya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbahnya seorang hamba itu hanyalah ikutan daripada cintanya Allah, dan kebalikan dari pantulan atau kebalikan daripada cintanya Allah. Jadi karena Allah lah yang mencintai hamba itu, maka jadilah hamba tersebut tertanam di dalam hatinya rasa kecintaan kepada Allah. Andai kata Allah tidak mencintai hamba tersebut, tidak akan tertanam di dalam hatinya rasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kazuhuri aksil ma'i 'alal jidari. Jadi nampaknya pantulan daripada air di dinding atau pada dinding. Artinya nampaknya air di dinding itu dikarenakan hakikatnya adalah adanya kenyataan air itu. Jadi adanya cinta yang tertanam di dalam hati seorang mukmin itu adalah pantulan dari kenyataan wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin tersebut.
Jadi bukan mukminnya yang memiliki hakikat cinta itu, bukan. Tetapi hakikat kecintaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dipantulkan ke dalam hati kaum orang yang beriman kepadanya, sehingga orang yang beriman tersebut memiliki rasa cinta, rasa senang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ayyadu ma ruwiya annahu alaihi salam qala, dan dikuatkan apa yang telah diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan isghalahu bihi wa fi taqdimi yuhibbuhum ala yuhibbunahu." Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyibukkan hamba tersebut untuk melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan daripada orang yang beriman ini didahulukan, ala yuhibbunahu fil Quran isyaratun ila dzalika. Jadi kecintaan orang yang beriman atas kecintaan di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mendahuluinya, dan ini adalah isyarat daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Adzaqanallahu mahabbatan liqaihi wa akramana biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat mencicipi rasa cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk dapat merasakan nikmatnya memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma innahum qalu ya Rasulullah kulluna nakrahul mauta. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, semua kami ini tidak senang dengan kematian. Kami ini tidak suka pada kematian itu. Lalu Rasulullah qala laisa dzalika bikarahatin. Bukan begitu. Yang dimaksud dengan tidak senang itu bukan seperti itu. Ya, kalau mendengar bahwa sebentar lagi akan dicabut roh, akan mati, tentulah akan teringat kesalahan-kesalahan, kelalaian, maksiat-maksiat yang telah lalu timbul rasa apakah sudah siap atau tidak ini ketika nyawa terlepas dari tubuh, apabila kematian ini datang. Dan rasa itu mendorong untuk, aduh, kayaknya tunggu dulu deh, kayaknya nanti dulu deh, kayaknya nunggu bertobat deh. Anda ingin bersegera untuk menemui ajal. Rasanya terus belum siap ketika kematian itu datang. Nah, kata Rasulullah, bukan demikian yang namanya ketidaksenangan itu. Walakinnal mu'minu idza uhtudira ja'ahul basyiru minallahi ta'ala. Tapi orang mukmin itu, jadi kita ini kan sudah dipastikan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ketentuan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajalnya kepada mereka, maka ajal tersebut tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Walaupun kita berada di benteng yang sangat kuat sekalipun, kematian itu akan datang kepada kita dan tidak bisa kita hindari. Namun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila
hadir sekarat dari sakaratul maut kepada dirinya telah datang, maka pada saat itu juga datang kepadanya kabar gembira yang dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada orang yang sakaratul maut itu pesan daripada Allah bahwa dia akan mendapatkan tempat yang indah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bima yarji'u ilaihi minal khairi falaisa syai'un ahabba ilaihi min liqa'illahi ta'ala fa ahabballahu liqa'ahu. Jadi ketika seseorang sakaratul maut datang kepadanya kabar gembira bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kebaikan. Dia akan mendapatkan berbagai kebaikan, berbagai kesenangan. Maka tidak ada lagi sesuatu yang menghalanginya untuk tidak menumbuhkan rasa senangnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadinya memang memiliki rasa takut yang sangat, merasa belum siap, merasa masih banyak dosa, merasa masih kurang pahala. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia beramal saleh, kemudian dia banyak memohon ampun kepada Allah sehingga dibersihkan dirinya daripada dosa-dosa. Datang sakaratul maut kepadanya, lalu diberikan kabar gembira datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala akan tempat kembalinya seperti apa, maka tidak ada sesuatu lagi yang dapat menghalanginya untuk tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan lagi pada dirinya, tidak ada keraguan lagi dalam hatinya untuk segera bertemu dengan Allah. Nah, pada saat itulah dia cinta untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Wa innal fajira au qala al kafira, sungguhnya orang yang jahat, atau yang disabdakan oleh Rasulullah, orang kafir, idza uhtudira ja'ahu an-nadhiru bima huwa sa'irun ilaihi minasyarri fakariha liqa Allahu fakariha Allahu liqa'ah. Orang yang jelek, orang yang maksiat, orang yang jahat kelakuannya, apabila hadir sekarat kematian itu kepadanya, datang kabar yang menakutkan yang dibawa oleh malaikat Allah kepada orang yang berbuat maksiat itu. Kabar menakutkan itu akan ditimpakan kepadanya, sebentar lagi akan diterima ketika dia kembali. Maka pada saat itulah dia tidak senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak senang untuk bertemu dengannya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa senang dan tenang bertemu dengan Allah? Padahal ketika disampaikan kepadanya bagaimana keadaan tempatnya, bagaimana penderitaannya, apa yang dia dapatkan ketika dia bertemu dengan Allah, disebabkan dia melakukan berbagai macam dosa yang belum dia bertobat, atau dia ingkar daripada mengingkari keberadaan Allah, atau dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin dia tidak merasakan ketakutan yang sangat, kengerian yang sangat ketika diberitahukan dan ketika dibukakan tempatnya tersebut. Lalu pada saat itu dia tidak senang bertemu dengan Allah, meronta-ronta dia untuk kembali lagi ke dunia ini, namun tidak ada lagi jalan baginya untuk kembali. Tidak senang dia bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah senang untuk bertemu dengan orang yang ketika dia kembali dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala
Berkata siapa al-faqih, haddatsana Muhammad bin Fadil, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Waqi'un, haddatsana an Rubai'in ibni Sa'id, an Muhammad bin Sabit, an Sa'id bin Dhabit, an Jabir ibni Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithu an Bani Israel wala haraja fa innahum qaumun qad kanu fihim al-a'ajibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceritakanlah kalian tentang Bani Israel dan tidak ada dosa, karena sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang dulunya terdapat pada mereka al-a'ajibu, terdapat kepada mereka keajaiban-keajaiban. Thumma ansha'a yuhaddithu, kemudian Rasulullah bangkit untuk menceritakan bagaimana keadaan keajaiban yang pernah terjadi pada Bani Israel. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajat ta'ifatun min Bani Israel, satu kelompok Bani Israel keluar hatta atau maqbaratan faqalu law sallayna thumma da'awna rabbana hatta yakhruja lana ba'dul mauta wa yukhbiruna 'anil mauti. Lalu ketika mereka semua sampai di sebuah kuburan, maka mereka berkata, kalau kita sholat di sini lalu kita berdoa kepada Tuhan kita sampai sebagian orang yang mati di sini ini keluar untuk menemui kita, fayukhbiruna 'anil mauti, lalu dia memberitahukan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita bagaimana rasanya kematian yang telah mereka rasakan. Maka fasallu wa da'u rabbahum fabainama hum kadzalik idzan rajulun qad attala'a ra'suhu min qabrin sawada khalasiyan faqala ya haula'i ma turiduna. Lalu ketika mereka salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka, pada saat mereka dalam keadaan tersebut, tiba-tiba satu orang laki-laki muncul kepalanya keluar dari dalam kubur dalam keadaan hitam pekat, hangus, terbakar, dalam keadaan hangus. Lalu laki-laki yang keluar dari kubur itu berkata, kalian, apa yang kalian inginkan? Fa wallahi laqadimtu mundu 90 sanatan fama dhahabat miraratul mauti minni. Orang itu mengatakan, kalian, apa yang kalian inginkan? Maka demi Allah, aku telah mati sejak 90 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini, rasa sakitnya, rasa pahitnya kematian, rasa pahitnya sakaratul maut, rasa sakitnya ketika ruh keluar dari dalam tubuh belum hilang. Rasa sakitnya saat ruh keluar dari dalam tubuh sejak 90 tahun yang lalu, rasa sakit itu kata beliau belum hilang. Hatta ka'annahu al-ana, sampai seolah-olah saat ini aku baru merasakan mati. Saat ini rasanya baru mati.
Karena sudah 90 tahun yang lalu rasanya kok sama sampai saat ini. Fad'ullaha ta'ala ayyu'idani kama kuntu. Doalah kalian agar mengembalikan aku seperti semula. Nah, jadi ini berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sekelompok Bani Israel datang ke kuburan, mereka salat, mereka berdoa kepada Allah untuk mendapatkan informasi bagaimana keadaan orang yang telah meninggal. Pada saat itu keluar tadi seseorang laki-laki yang sudah 90 tahun terkubur. Dia mengatakan bahwa rasa sakitnya sakaratul maut, rasa sakitnya kematian itu sejak 90 tahun yang lalu sampai saat ini belum lagi hilang, belum lagi berkurang, sampai-sampai dia merasakan seolah-olah baru saat ini, baru mati rasanya. Nah, padahal sudah 90 tahun yang lalu. Kemudian laki-laki itu meminta kepada Bani Israel untuk berdoa kepada Allah agar mengembalikan dia lagi ke dalam kubur sebagaimana sebelum dia keluar dari dalam kubur itu. Maka wakana baina ainaihi atharus sujud, dan adalah di antara kedua mata orang laki-laki tersebut yang mengatakan rasa sakitnya bekas kematian itu belum hilang semenjak 90 tahun yang lalu itu, terlihat masih di antara kedua matanya itu bekas sujud. Artinya orang ini adalah orang yang soleh. Orang ini orang yang rajin sujud kepada Allah. Orang ini bukan saja orang yang beriman kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, tetapi orang ini adalah orang yang betul-betul banyak sujud kepada Allah. Sampai 90 tahun yang lalu dia meninggal, jasadnya diutuhkan, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai bekas sujud di antara dua keningnya masih terlihat. Itu yang dirasakan orang yang beriman, orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang sujud kepada Allah sampai keningnya hitam karena banyaknya sujud. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah? Lalu bagaimana orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa keyakinan kepada Allah? Lalu bagaimana orang-orang yang mengabaikan untuk sujud kepada Allah? Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang tidak ada yakinnya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Sungguh lebih daripada itu yang dirasakan. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Ibrahim ibn Yusuf, haddatsana Nadrub bin Harth anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih Al-Imam Abu Lais As-Samarqand meriwayatkan satu hadis yang sampai sanadnya kepada beliau dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadru syiddatil mauti wa karbihi 'alal mu'mini ka qadri salasi mi'ati darbatin bisayfi. Perkiraan sakitnya, dahsyatnya, kuatnya kematian, rasa kematian, dan dahsyatnya rasa kematian bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memiliki rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti 300 kali pukulan pedang. 300 kali pukulan pedang. Ini saking rasa sakitnya sakaratul maut,
atau rasa sakitnya ketika ruh keluar dari dalam tubuh. Nah, mudah-mudahan kita bukan hanya menjadi seorang yang yakin atau orang yang mukmin kepada Allah, tetapi kita juga menjadi orang yang ditentukan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan saja demikian, tetapi kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa manisnya beribadah kepada Allah, sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Maka rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang apabila itu tumbuh di dalam hati orang yang beriman, sepahit apapun, sepedih apapun, bagi sang pencinta yang akan menemui yang dicinta, maka dia akan menjalaninya dengan sukarela, dengan penuh kebahagiaan. Ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki rasa cinta kepada Allah, maka fa insyaallah rasa sakit yang didera itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan rasa kegembiraan dan rasa kebahagiaan orang yang mencintai Allah ketika bertemu dengan Allah yang dicintainya. Bukankah kita telah melihat perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh bagaimana kegilaan orang yang cinta kepada kekasih? Dia akan sanggup melakukan mungkin hal-hal yang di luar nalar, yang di luar logika. Dia sanggup melakukannya. Karena apa? Karena kecintaannya kepada yang dicinta. Begitu juga lah orang yang beriman kepada Allah, yang kata Allah, orang yang beriman kepada Allah itu asyaddu hubban lillah. Mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan itu ketika dibawa untuk bertemu dengan Allah, maka apapun rintangannya tidak akan ada artinya. Betapapun pedihnya rasa sakaratul maut yang akan dihadapi oleh sang pencinta, tidak akan ada artinya ketika dia telah bertemu dengan yang ia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang singkat ini, kita penuhi hidup kita dan kita usahakan diri kita bukan saja menjadi hamba yang yakin kepada Allah, tetapi menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah. Bukan hanya menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah, tetapi hamba yang memiliki rasa cinta kepada Allah. Bukan hanya seorang hamba yang memiliki rasa cinta kepada Allah, tetapi kita berharap betul-betul mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang sangat asyaddu hubban lillah, orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menyemangati jiwa kita untuk senantiasa berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah dan jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jalan inilah yang akan menyelamatkan kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.